Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya Kota Pinang. Kabupaten Labuhan Batu Selatan sendiri dikenal dengan keberagaman agama serta adat dan budaya yang selama ini menjunjung tinggi sikap toleransi. Ditambah dengan melimpahnya sumber daya alam berupa kelapa sawit dan permohonan karet yang menjadi modal dasar dalam mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain yang sudah lebih dahulu maju. Meski punya segalanya untuk berkembang menjadi daerah maju, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terbilang muda ini masih perlu banyak berbenah. Untuk itu, Bapak Haji Edimin, Bupati Labuhan Batu Selatan, memiliki program unggulan yang sesuai dengan visi misinya. Salah satunya adalah memaksimalkan kemajuan perekonomian Labuhan Batu Selatan, terutama di bidang UMKM, yang merupakan permasalahan mendasar di bumi santun berkata bijak berkarya ini. Lalu seperti apa program unggulan ini bisa berjalan dengan baik? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Saat ini di studio sudah hadir bersama dengan saya Bupati Labuhan Batu Selatan, Haji Edimin, untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu kepemimpinan Haji Edimin Bupati Labuhan Batu Selatan. Halo, selamat pagi, apa kabar Bapak Haji Edimin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bapak Haji Edimin atau akrab disapa dengan Haji Asyong. Ya. Seperti itu ya, betul ya? Betul. Baik, nah yang sebelum kita berbincang nih Bapak, yang ingin kami tahu dulu, untuk pendapatan masyarakat di Labuhan Batu Selatan itu paling banyak dari sektor mana ya Pak ya? Di sektor perkebunan. Perkebunan? Perkebunan sawit. Baik, jadi itu spesifik hanya di perkebunan sawit atau mungkin ada sektor-sektor yang lainnya? Sektor lain tidak terlalu besar. Baik, oke, nah yang menarik juga perhatian dari kami adalah kalau Bapak ini terkenal karena terpilihnya Bapak pada saat pemilihan dari 5 kandidat, Bapak adalah satu-satunya kandidat dari etnis Tionghoa. Seperti itu ya Pak ya? Mungkin bisa jelaskan itu seperti apa? Ya bagaimana ya, memang kita memang asli penduduk Labuhan Batu Selatan. Dan di pilkada semalam kita ditawarkan masyarakat untuk mencalon sebagai bupati. Dan alhamdulillah Allah itu meridhoi dan kita berpasangan dengan saudara kita Haji Ustadz Ahmad Fadil Tanjung. Dan kita berpasangan di pasangan urut nomor 2. Dan alhamdulillah dengan slogan asli kita memenangkan di pilkada. Baik, pada saat itu Bapak, program apa sih yang ditawarkan kepada masyarakat hingga akhirnya bisa menarik hati masyarakat untuk bisa memilih Bapak? Insya Allah dengan kepimpinan kita dengan saudara kita Haji Ahmad Fadli, yaitu terutama tentang jalan. Karena jalan di tempat kita itu sangat buruk sekali. Dan alhamdulillah di masa kepimpinan saya dengan saudara saya Haji Ustadz Ahmad Fadli, untuk di tahun 2021-22 kita sudah membangun jalan lebih kurang 59 km. Dengan dana dikucurkan lebih kurang 120 miliar. Dan alhamdulillah di 2023 ini dikucurkan lagi sekitar 120 miliar lagi untuk pembangunan jalan. Baik, jadi Bapak fokusnya adalah untuk memperbaiki infrastruktur seperti itu ya Pak ya? Ya. Nah untuk dari target sendiri, dari target sampai sekarang akhirnya mungkin sudah terlaksana berapa persen Pak? Alhamdulillah sudah hampir 6-70% lah. Wah. Dalam waktu yang singkat? Dalam waktu yang singkat. Sudah tercapai 70% untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Nah pasti kan untuk masalah pembangunan ini tidak mungkin berjalan mulus ya Pak ya. Pasti ada kendala lah di kiri kanannya. Ini mungkin bisa diceritakan kepada kami Pak, kendala-kendala seperti apa yang ditemukan di lapangan? Kendalanya APBD di kabupaten kami itu terlalu minim. Jadi kita harus mencari dari sektor yang lain. Ya alhamdulillah kalau PAD kita yang asli dari kabupaten lebih kurang 33 miliar aja. Dan kita dapat bantuan DBH, BKP, sama apa lebih kurang sekitar 76 miliar lah dalam 1 tahun PAD kita. Jadi sangat minim. Jadi insya Allah di 2023 ini kita dapat bantuan dari DBH sektor kebunan sawit lebih kurang 15 miliar 600 juta. Kita dari BKP dapat lebih kurang 27 miliar. Dan kita dapat lagi dari DBH Provinsi lebih kurang sekitar 16 miliar. Baik. Dari yang Bapak sebutkan tadi kan APBD-nya itu minim sekali ya. Tapi akhirnya tetap bisa untuk melakukan pembangunan. Apakah ini bisa disebut sebagai prestasi juga Pak?
Ya kalau kita memang prestasi, itu namanya sudah suatu kewajiban. Kita sebagai kepala daerah membangun infrastruktur jalan yang ada di kabupaten kita. Kalau menilai prestasinya ya itu masyarakat yang nilai kita. Iya, baik. Nah ini selain pembangunan infrastruktur tentunya ada pembangunan juga di bidang lain yaitu kesehatan di daerah yang Bapak pimpin. Ini seperti apa Pak perkembangannya dari yang sebelum sampai sekarang? Insya Allah selama kepimpinan kita dengan saudara kita Haji Ahmad Khalid Tanjung, ya rumah sakit yang dulunya kurang memadai sekarang sudah memadai. Karena mulai kelas 1 sampai kelas 3 itu semua pakai ruang AC, pakai VIP lagi. Dan berobat di kabupaten kita tidak diutamakan dia harus pakai BPJS. Asal membawa KTP saja harus ditangani dengan baik. Oh baik, jadi untuk masyarakat yang datang untuk berobat ini hanya dengan membawa KTP saja syaratnya? Bisa. Oh baik, jadi ini adalah salah satu prestasi lagi nih Bapak ya. Selain tadi infrastruktur, sekarang juga ada kesehatan dengan merawat juga kesehatan masyarakat seperti itu. Nah selain rumah sakit mungkin ada program-program lainkah yang sedang Bapak godok sekarang? Program untuk yang kesehatan? kita godok sekarang yaitu adalah tentang masalah pertama jalan, sekarang masalah kesehatan dan kemungkinan kependidikan. Karena untuk tahun ini aja BPJS Ketenagakerjaan kita sudah salurkan 7.200 BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah di 2024 kemungkinan akan bertambah sekitar 10.000 lagi yang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu pada umumnya rentan untuk pekerjaan rentan yang tidak Berisiko tetap. tinggi, oke Ya. baik. Jadi tadi selain infrastruktur lalu juga kesehatan, nah untuk pendidikan ini nanti mungkin kita akan bahas juga lebih lanjut karena itu juga menjadi idaman masyarakat juga ya Pak ya untuk bidang pendidikan juga. Baiklah pemirsa kita akan kembali lagi jadi jangan kemana-mana tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak dan kita masih membahas mengenai topik kita pada hari ini, wawancara eksklusif semasa kepemimpinan Haji Edimin Bupati Labuan Batu Selatan. Bapak Bupati tadi kita menyinggung sedikit mengenai pendidikan, tapi sebelum itu kita tarik mundur lagi ya Bapak ya untuk masalah infrastruktur atau pembangunan jalan. Tadi kan fokusnya sudah mencapai sekian puluh persen seperti itu ya. Nah yang ingin kami tahu agar bisa mencapai 100% nih nanti pembangunannya, itu kira-kira stakeholders yang diharapkan untuk dapat membantu kira-kira siapa saja nih Pak Bupati? Kalau mau mencapai 100% kayaknya belum bisa memadai. Tapi kalau dengan sesuai dengan RPMJ kita mencalon bupati semalam, ya kan, ya sekitar 60 kan kita sudah bisa berbuat. Dan ini kan didukung oleh perusahaan yang ada CSR-nya, yang ada di kabupaten kita. Karena Kabupaten Lampung Selatan itu tidak ada jalan provinsi. Baik. Kita nggak ada jalan provinsi. Dan kita mengharapkan ya pemerintah pusat lah membantu ataupun pemerintah provinsi membantu untuk pembangunan jalan yang ada di kabupaten kita. Karena masih banyak itu jalan besarnya yang belum bisa kita bangun. Seperti dari Kecamatan Torgamba antara Simpang 3 Sikampak sampai ke Mahato itu belum tersentuh sekalipun. Antara dari Simpang Ratu Jior ke perbatasan Paluta itu pun belum tersentuh juga. Begitu juga dari Tanjung Medan ke perbatasan Labuan Batu, yaitu Desa Malindo itu pun belum tersentuh juga. Dan banyak lagi yang belum tersentuh. Karena sampai kepemimpinan kita sekarang belum ada jalan provinsi di kabupaten kita. Baik, jadi untuk pembangunannya sendiri memang sudah berjalan, tapi akan lebih baik lagi untuk percepatannya apabila pemerintah pusat juga ikut membantu dalam pembangunannya seperti betul. itu ya Bapak ya. Ya. Baik, lalu untuk kita beralih ke bidang pendidikan ya sekarang nih. Program-program apa saja yang ditawarkan oleh Bapak untuk masyarakat? Ya, program di pemerintahan kita alhamdulillah sudah selama kepimpinan kita dengan saudara kita Haji Usaman Padli, kita sudah bekerja sama dengan STPD yaitu Dinas Perhubungan, yaitu mensekolahkan anak didik kita yang tamat SMA
yang dari kabupaten kita untuk di sekolah dinas perhubungan. Di tahun semalam ada masuk 5 dan tahun ini ada masuk 4 lagi. Ini sekolah perhubungan. Kalau dia tamat nanti dia bisa langsung jadi pegawai negeri di kabupaten kita. Wah, jadi memang sudah disiapkan alurnya seperti itu ya? Sudah kita siap alurkan. Dan kita bekerja sama dengan Universitas Royal Prima, dengan USU pun ada juga. Ya. Dengan fasilitas yang ditawarkan untuk masalah pendidikan, ini kan pasti masyarakat juga berlomba-lomba untuk mendapatkan juga nih Pak Bupati. Nanti kira-kira akan ditambahkan lagi nggak kuotanya untuk masyarakat untuk bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama juga? Insya Allah kita masih mengajar itu dan kemungkinan kita akan membuat kerjasama dengan universitas lain juga. Baik. Lalu tadi ternyata ini pemirsa perlu kami sampaikan bahwa Bapak Bupati ini baru saja mendapatkan award dari ajang bergengsi ya Indonesia Award oleh iNews MNC Group. Yaitu ini penghargaan luar biasa. Ini adalah Excellent Small Medium Enterprises Development Initiative. Jadi ini artinya adalah UMKM Labuan Batu Selatan ini dinilai mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebelumnya selamat ya Bapak ya. Nah ini dengan penghargaan yang didapatkan apakah menjadi beban justru atau ini merupakan sebuah kebanggaan karena sudah diapresiasi juga pencapaiannya? Kalau menjadi suatu kebanggaan pasti menjadi suatu kebanggaan. Tapi kan ada juga jadi bebannya. Bebannya kenapa? Karena kan kita harus lebih meningkatkan lagi UKM yang ada di kabupaten kita. Yeah. Dan kita berharap di masa kepemimpinan kita, ya UKM ini bisa masuklah. Seperti ke Indomaret, Alfamidi, Alfamart. Atau nanti mau kan kita buka konter-konter untuk yang membuat UKM. Karena kita dari Dinas Ketenagakerjaan telah banyak membantu UKM-UKM masyarakat yang ada di kabupaten kita. Seperti yaitu katakanlah kios-kios untuk jualan, sejenisnya lagi untuk pembuatan keripik, pembuatan jus, sampai dengan pembuatan makanan lain lah yang hasil tradisional dari kabupaten kita. Nah ini menarik nih Pak Bupati, yang ingin kami tahu juga UKM-nya di sana tuh apa saja sih Pak Bupati? UKM yang ada di tempat kita itu banyak sekali. Ada bisa buat keripik melinjo, ada bisa buat keripik dari ubi, ada buat dari pisang. Rata-rata dari tanaman sekitaran masyarakat lah yang bisa dibuat. Jadi sumber dayanya sebetulnya sudah kaya sekali ya. Tapi memang perlu untuk pengolahannya juga didukung oleh pemerintah agar masyarakat juga bisa mempertahankan untuk perkembangan ekonominya. Nah selain itu nih Pak Bupati, apa saja yang dilakukan sampai akhirnya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah? Nah ini mungkin bisa dicontoh nih oleh pemerintah daerah yang lain. Ya kalau kita bilang gimana ya, namanya kalau sudah pertumbuhan perekonomian itu kan ya semua sektor kan harus terlibat di situ. Iya. Dan insya Allah ya di pemerintahan kita berbuat semaksimal lah. Bagaimana ini supaya namanya di sektor itu semua harus lebih baik lagi. Nah ini selama kemarin pandemi yang telah terjadi, apakah itu juga memberikan dampak negatif juga Pak untuk pertumbuhan ekonomi? Dan sekarang kan pandemi sudah berakhir, apakah ini pertumbuhan ekonominya kembali melaju lagi? Seberapa berdampaknya? Insya Allah mulai kita habis pandemi semalam, perekonomian kita sudah mulai meningkat. Karena di pandemi Covid semalam banyak kan yang tidak bisa berjualan atau ber-UKM itu kan. Betul. Kegiatan pun semua aktivitas kan terhalang. Mau keluar rumah pun tak bisa, mau pergi kemana-mana pun tak bisa. Jadi hanya fokus kita di masing-masing tempat karena dengan adanya Covid semalam. Baik. Lalu untuk prestasi ini tadi kan kita sudah membahas banyak sekali ya Pak ya, dari infrastruktur, lalu kesehatan, dan yang lain-lainnya. Nah ini mungkin yang ingin kami tahu juga dari sektor mana Pak? Ini yang paling mendukung perkembangan atau mempertahankan sektor perekonomian di wilayah Bapak? Dari perkebunan. Dari perkebunan? Iya. Itu karena hasilnya atau pengolahannya atau seperti apa Bapak? Dari hasilnya. Karena di kabupaten kita itu sekitar 85% itu adalah perkebunan sawit. Nah, perkebunan sawit, dan untuk pabrik yang ada di kabupaten kita itu untuk seluruh Indonesia kita nomor 2 paling banyak pabrik di PKS di kabupaten kita berjumlah 28 PKS, dan itu insya Allah perekonomian masyarakatnya agak lumayan karena banyak dipakai pekerjaan di sana.
Baik. Baik, pemirsa kita masih akan berbincang lagi ya mengenai kepemimpinan Bapak dan juga mungkin prestasi-prestasi lainnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak dan saya masih bersama dengan Bupati Labuan Batu Selatan, Bapak Haji Edy Min. Bapak, tadi kita bahas prestasi Bapak tuh luar biasa dan juga untuk kepemimpinan Bapak juga luar biasa. Nah, ini yang ingin kami tahu lagi Pak, sektor yang lain nih mungkin. Untuk UMKM ada lagi nggak Pak yang ditawarkan dari Labuan Batu Selatan agar masyarakat luas tuh bisa lebih mengenal lagi wilayah Bapak? Ya, alhamdulillah kita sudah membuat satu tempat untuk katakanlah sejenis UKM kita yang berada di Kota Pinang, di kabupaten kita. Seperti pembuatan lidi untuk souvenir. Pembuatan souvenir itu apa, tempat tisu, piring makan yang dari lidi sawit. Yeah. Karena kita kan sektor kita kan perkebunan. Dan dari batangnya kita bisa buat gula merah. Yeah. Baru kalau orang bilang, orang Sumatera bilang apa ya, dodol ya. Dodol. Kalau di Jawa apa namanya itu? Dodol juga sih Pak. Dodol juga ya. Dodol, Itu bisa dibuat di situ. Ya, kita sudah buat satu tempat. Dan alhamdulillah ya, kalau untuk UKM masyarakatnya itu pada umumnya banyak souvenir yang bisa dibuat. Seperti gantungan kunci, buat lampu hias, dan ada lagi untuk motor-motoran ataupun becak, dan kerajinan batik lagi. Itu Batik semua. juga ada? Ada, batik ada juga. Nah, ini mungkin upaya dari Bapak seperti apa agar souvenir tersebut bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi? Untuk Ya. pendistribusiannya mungkin? Alhamdulillah Pak, ini lagi kita kembangkan karena kita dari Dinas Koperasi kan sudah mengembangkan, dan setiap event pameran seperti pameran pembangunan di mana aja pun tetap kita dari kabupaten menampilkan yang ada di kabupaten kita. Ini lagi kita promosikan ini. Iya. Mungkin dalam waktu dekat akan ada acara seperti apa gitu Pak? Mungkin ulang tahun wilayah atau apa yang mungkin bisa dibocorkan sedikit untuk masyarakat? Kita baru mengadakan hari jadi pemerintah kabupaten di tanggal 15 Agustus malam. Di situ kita sudah menampilkan semua kerajinan yang ada di kabupaten kita. Dan alhamdulillah masyarakat cukup antusias untuk menerima ini. Dan banyak yang senang. Iya, jadi dan itu mungkin akan menjadi event tahunan juga ya Pak ya? Iya. Dan akan semakin banyak juga masyarakat yang bisa berpartisipasi di sana dan mendapatkan manfaat juga di sana ya Pak? Iya. Lalu untuk ketahanan pangan wilayah Bapak sendiri, ini sudah sejauh apa Bapak melakukan mungkin inovasi atau program-program yang Bapak canangkan di sana? Kalau untuk ketahanan pangan ya kita sudah menyalurkan ataupun apa yaitu ternak lembu untuk swasembada pangan. Ya, ada juga bantuan bibit dari Dinas Pertanian kita kepada masyarakat, dan banyak lagi kelompok tani yang dibantu untuk pembuatan tanaman lah, tanaman buah-buahan, ada mangga, ada durian, ada rambutan, dan sejenisnya lah. Dan itu programnya sudah berjalan dengan baik. Iya. Jadi selain pertanian juga mungkin dari sektor peternakan juga berjalan juga ya Pak di sana ya. Jadi semua sektor ini berjalan sepertinya melaju pesat di bawah kepemimpinan Bapak. Ini yang ingin kami tahu juga style seperti apa atau gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak lakukan? Ya cuman bilangnya ya, kalau cerita gayanya ya memang akibat dukungan dari para dinas saya lah. Dinas saya yang mereka itu memang kita pergunakan dengan baik dan program mereka itu berjalan dengan baik lah. Dan mereka itu tidak ada kita suruh nunggu bola, suruh jemput bola. Jemput bolanya ya di mana ada program pemerintah pusat sampai ke provinsi, mereka itu harus bisa membawa untuk di kabupaten kita. Karena sektor kita rata-rata adalah sektor perkebunan. Jadi masyarakat itu
banyak dibantu dari pemerintah kita untuk bantuan ternak lembu ataupun kambing ataupun ikan yang ada di kabupaten kita. Baik, lalu harapan Bapak apa nih Pak untuk Labuan Batu Selatan untuk kedepannya akan seperti apa? Ya, harapan kita kepada masyarakat Labuan Batu Selatan, ya marilah kita bersinergi, kita saling bahu-membahu, ya bantu di kepemimpinan saya dengan saudara saya Haji Ustadz Ahmad Fadli Tanjung. Karena bagaimanapun kita membuat Labuan Batu ini harus lebih baik ke depan dan lebih bermartabat lagi. Baik, lalu mungkin ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk pemerintah pusat nih harapannya seperti apa agar akan semakin maju lagi untuk semua sektor yang sedang Bapak pimpin sekarang? Ya, kita berharap kepada pemerintah pusat lah supaya lebih diperhatikanlah kabupaten kami, Kabupaten Labuan Batu Selatan yang paling terujung di Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Riau. Kami itu sangat minim PAD kami, jadi kami mengharapkan uluran tangan baik dari provinsi ataupun dari pusat supaya kami bisa bersinergi membangun di pemerintahan kami dengan saudara saya Haji Ustadz Ahmad Fadli Tanjung. Baik, terima kasih Bapak Haji Edimin yang sudah hadir dan salam untuk keluarga dan juga masyarakat di sana ya Pak ya. Siap. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki Cahya pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Siap. Sampai jumpa kembali.